Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia alhamdulillah ya, kita masih memiliki banyak hutan, kita memiliki banyak gunung, kita memiliki kondisi geografi yang sangat menguntungkan, sehingga kita kemarin juga di dalam perang tahun 45 menang gara-gara perang gerilya ya. Kita bisa punya tempat ngumpet ya, tempat bersembunyi untuk menyusun strategi dan untuk menghancurkan musuh. Tapi kalau berupa suatu dataran lapang yang berupa gurun yang tidak ada pegunungan, tidak ada hutan, ya pastilah itu akan sangat riskan dikuasai oleh negara lain ya. Apalagi kemudian ternyata kalau negara itu kaya sumber daya, misalnya sumber daya minyak, sumber daya energi lain, sumber daya mineral seperti batu bara, tambang dan sebagainya, pastinya kondisi yang landlocked, kondisi yang diapit oleh berbagai negara yang tidak punya laut, itu luar biasa bahayanya ya, tidak punya gunung, tidak punya sumber daya hutan, tidak ada sungai dan sebagainya, itu pasti akan sangat riskannya. Indonesia alhamdulillah kita ketahui luar biasa geografinya, kita punya lautan yang sangat luas, kita masih punya hutan yang cukup lebat, meskipun banyak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu yang demi kepentingan mereka menguras kekayaan alam ya, tidak memperdulikan masa depan generasi berikutnya. Yang penting mereka dan keluarga mereka kaya. Itulah manusia-manusia serakah ya, tidak memperhatikan bahwa letak geografi sangat penting bagi pertahanan dan ketahanan nasional. Begitu juga dengan bentuknya, bentuk dari suatu negara, bentuk suatu negara atau wujud buminya yang saya katakan tadi, apakah itu merupakan suatu bumi yang yang subur seperti yang kita punya, di mana kita menemukan di mana-mana itu tanah yang subur ya, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Tapi bagaimana dengan negara yang kondisi buminya itu gersang, yang pasir semuanya, dan itu banyak negara lain ya. Oke, yang ketiga adalah luas wilayahnya. Kalau suatu negara yang sangat kecil itu tentunya akan juga memiliki populasi yang tidak banyak, sehingga sumber daya manusianya juga sangat terbatas ya. Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia ini mungkin merupakan negara yang keempat atau kelima terbesar ya. Yang pertama itu saat ini adalah Cina ya. Cina itu sekitar 1,426 miliar ya, artinya 1.426.000.000 orang yang ada di sana. Tapi segera disusul oleh India, yang konon India itu sendiri pada tahun 2024 kemungkinan akan melebihi Cina, karena sekarang saja India sudah 1.416 miliar, sejuta ya. Jadi 1.400.160.000 orang di sana. Selisih antara Cina dengan India itu sudah makin mendekat ya. Kemudian negara besar dari segi penduduknya adalah Amerika. Amerika itu dulu yang saya tahu masih 500 juta, tapi nggak tahu sekarang ini sudah berapa ya. Saya belum lihat lagi berapa jumlah sekarang. Indonesia itu Anda tahu ya, pada teksnya lagu Mai Rama itu 135 juta penduduk Indonesia. Tahun berapa itu? Tahun 80, 135 juta. Sekarang tahun 2022 276 juta. Udah 2 kali lipat lebih itu. Padahal tahun 80-an ke sekarang ini ya baru 40 tahun kurang lebih ya. 40 tahun sudah bertambah 2 kali lipat. Berarti kedepannya Indonesia ini juga makin lama makin besar. Sekarang ini Indonesia menduduki peringkat keempat mungkin dari jumlah penduduk. Berarti ini juga merupakan suatu potensi yang sangat besar, yang juga merupakan potensi bahaya yang sangat besar kalau tidak bisa dikendalikan, kalau tidak bisa didaya gunakan. Kalau sampai terjadi kondisi seperti di Sri Lanka, justru luar biasa besarnya, karena Sri Lanka itu tidak ada 1/10-nya Indonesia penduduknya ya, tidak sampai sekian banyaknya, tapi kemudian mengalami chaos. Apalagi Indonesia yang 276 juta, saya tidak bisa bayangkan bagaimana bahaya yang akan muncul ya.
Nah, kemudian the element of national power menurut Taher Mahan ini juga adalah watak nasional atau watak bangsanya. Kita sudah punya sudah mengenali apa yang menjadi watak bangsa kita, ya. Watak bangsa kita yang harus kita perhatikan yang sampai saat ini menjadi kendala adalah masih begitu mudahnya kita itu dipengaruhi oleh berbagai macam pendapat-pendapat, seolah-olah kita ini masih anak puber yang gampang dipengaruhi oleh kanan kiri, ya. Artinya ada pengaruh dari narkoba ikut, pengaruh dari kelompok-kelompok radikal ikut, dari geng-geng ikut, dari kelompok-kelompok berandalan ikut, sana kemari ikut, tidak punya seolah-olah tidak punya jati diri. Begitu gampang, ada lebih senang ke kanan, ada lebih senang ke kiri, ada lebih senang ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan dan sebagainya, seolah-olah tidak punya jati diri. Padahal kita sejak tahun 1928 sudah berikrar bahwa kita itu hanya bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kita juga sudah berikrar bahwa hanya satu bahasa Indonesia. Dan tahun 45 kita juga sudah berikrar, bersumpah, bersepakat bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara kita adalah negara yang mengarah atau senantiasa mengutamakan keadilan kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita senantiasa berupaya untuk terus memelihara persatuan Indonesia dengan cara mengutamakan permusyawaratan melalui perwakilan. Terus kemudian juga kita senantiasa mendorong terciptanya keadilan sosial. Tetapi kita juga tahu bahwa kecenderungan manusia-manusia Indonesia saat ini juga berjalan seolah-olah ke arah yang sebaliknya, ya, di mana masalah agama itu tidak lagi seolah-olah menjadi suatu masalah masing-masing keyakinan kelompok yang memang berbeda, tapi ada pihak-pihak yang berusaha untuk memaksakan, pihak-pihak yang berusaha memaksakan keyakinannya untuk bisa diterima oleh kelompok lain. Padahal kita tahu sendiri, meskipun Islam di Indonesia ini mayoritas, tapi kan banyak kelompok-kelompoknya. Ada kelompok Nahdlatul Ulama, ada kelompok Muhammadiyah, ada kelompok-kelompok lain yang pastinya berbeda-beda. Kemarin saja waktu Lebaran, Muhammadiyah itu lebarannya hari Sabtu. Kita berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, lebarannya hari Minggu, dan mungkin ada lagi yang hari Senin, mungkin juga ada yang hari Kamis, kita nggak tahu, ya. Pastinya ada, kan Lebaran Syawal juga begitu, ada yang mendahului bahkan seminggu sebelumnya. Ya berarti kan masalah agama tidak bisa diklaim bahwa kita ini hanya satu kelompok, ya. Maka dengan adanya payung ketuhanan yang Maha Esa, berarti semuanya dibiarkan, dipersilahkan, didorong untuk berkembang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak perlu saling menguasai, tidak perlu satu kelompok mengklaim bahwa seolah-olah dialah yang paling benar dan orang lain salah, dan bahwa dialah yang berhak untuk menjadi wakil sementara yang lain itu hanya pengikut. Tidak boleh seperti itu, ya. Maka kemudian itu pastinya juga akan kita menjadi potensi bahaya, ya. Demikian juga dengan keadilan, kemanusiaan. Kadang-kadang kita ini juga suka aneh-anehan, ya. Orang lagi hidup tentram, lagi hidup rukun dalam keberagaman agama maupun sosial, tiba-tiba saja ada orang yang kemudian bikin promosi, ya, minuman bir gratis bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Itu kan benar-benar kurang ajar, cari-cari masalah itu. Orang lagi tentam-tentam kok kenapa jadi diganggu seperti itu? Itu kan jelas-jelas melanggar kemanusiaan, karena pastinya akan melanggar harga diri orang lain. Alasannya kata nama Muhammad kan banyak, bukan hanya nabi. Ya kenapa kalau tahu begitu kenapa pakai nama itu? Kan banyak lagi yang lain. Cobalah pakai nama yang gratis bagi orang yang bernama Midun atau bernama Rojali atau bernama siapa ya nggak ada masalah, kan sama-sama nama. Kenapa mesti pakai nama Muhammad? Itu kan berpotensi bikin orang jadi marah, gitu kan, ya.
Begitu juga secara kemanusiaan, ada orang-orang yang kemudian ngumpul-ngumpulin apa namanya donasi dari berbagai pihak, kemudian disalahgunakan, pengurusnya saja dapat apa gaji 250 juta per bulan, Masya Allah. Padahal itu duitnya dapat dari kumpulan donasi, dapat dari apa namanya program CSR-nya perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya digunakan untuk apa kepentingan orang-orang banyak, kepentingan masyarakat. Entah seberapa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat kalau gaji pengurusnya saja 250 juta. Konon mereka bisa mengumpulkan satu bulannya 600 miliar loh, nggak main-main. Tapi kemudian disalahgunakan, itu kan berarti melanggar kemanusiaan. Ya, dan kemudian ketika diperiksa katanya nggak mungkin lah saya melakukan, saya ini kan ustadz katanya. Apa hubungannya? Emang kalau ustadz nggak mungkin melakukan apa, nggak mungkin melakukan kejahatan. Jadi seolah-olah berlindung bahwa kalau ustadz itu kemudian ya nggak mungkin lah saya melakukan itu. Loh, nyatanya seperti itu. Kan polisi juga nggak mungkin sembarangan memeriksa orang kalau memang tidak ada indikasi ke arah sana. Ya kan tidak ada kaitannya ke arah sana, mau tiba-tiba diperiksa untuk masalah hal tersebut, ya kan nggak mungkin. Nah, kemudian kita tahu juga ada ustadz yang kemudian mengumpulkan donasi-donasi untuk beli apa namanya klub sepak bola lah, macam-macam. Kemudian jadi permasalahan juga ustadz juga, ya, katanya ustadz juga yang kemudian punya nama tapi kemudian ngumpulin apa uang donasi, ya, uang sodakoh dikumpulkan. Ya, katanya orang bersedekah itu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Kalau Anda nyumbang motor, nanti Anda akan dapat mobil. Kalau Anda nyumbang mobil, Anda mungkin akan dapat mesin giling atau bagaimana. Ya, artinya hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Begitu juga dengan para pemimpin yang seolah-olah sekarang ini lebih terfokus kepada upaya untuk apa? Untuk menggiring masyarakat memilih mereka di dalam pemilihan umum. Tidak peduli apakah itu kemudian terjadi perpecahan. Kita lihat sampai sekarang akibat dari 2014-2019 permusuhan antar antar cebong dengan kampret itu sampai sekarang nggak baik-baik, itu nggak sembuh-sembuh, itu lukanya itu tidak move on itu antara Ahok dengan Anies Baswedan sampai sekarang juga tidak move on, tidak selesai. Sebentar lagi kita pemilu lagi, gawat lagi, seperti itu. Jadi kita melihat apa perpecahan seperti itu di mana-mana loh, di kantor juga ada dan bahkan di kampus juga ada antara dosen tuh. Makanya saya nggak pernah ikut-ikutan tuh di dalam apa namanya grup WAG dosen tuh. Karena apa, saya melihat ini kok ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Sebagai akademisi seharusnya kita netral-netral aja dan kajilah itu secara ilmiah. Kenapa juga harus seperti itu gitu kan? Antara itu juga di WAG keluarga kan begitu. Ya luar biasa ya. Jadi mana persatuan yang kita ingin kita ingin nomorsatukan ya, yang menjadi sila ketiga Pancasila. Kemudian juga di dalam hal permusyawaratan, saya bolak-balik mengulang-ulang bahwa sekarang ini kita lebih senang main mayoritasan. Ya pokoknya saya kelompok besar, saya partai terbesar, saya umat terbesar, saya yang berkuasa dan sebagainya. Tidak lagi mengutamakan kebersamaan. Ini harus kita waspadai ya. Kemudian juga keadilan sosial, ini juga menjadi permasalahannya. Orang yang sudah kaya pamer ya, orang yang sudah apa namanya mampu pamer. Kemarin saja ada orang yang apa namanya di dalam Idul Adha korbanin sapi berlomba-lomba, yang kaya itu masing-masing gede-gedean 1,2 ton ya, sapi limusin ya, nggak apa-apa, bagus berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kemudian jangan dikaitkan dengan masalah pemilihan, kan nggak ada urusannya, nggak ada dengan masalah pilpres dikait-kaitkan, bahwa seolah-olah ibadah itu kemudian dicampur dengan urusan keagamaan dicampur dengan urusan politik. Jadi kita harus waspada dalam 2024 itu politik identitas akan terulang lagi. Saya pesan benar-benar mahasiswa, dalam arti bukan Anda tidak boleh berpolitik, justru Anda harus berpolitik, tapi politiknya itu adalah politik yang menjurus kepada Indonesia bersatu.
politik yang menjurus kepada meningkatkan ketahanan nasional, bukan politik yang kemudian cenderung kepada kelompok-kelompok yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri dan kemudian mengorbankan kepentingan orang banyak. Itulah peran Anda sebagai mahasiswa, ya. Saya sendiri mohon maaf, bukan apa-apa ya. Saya kemarin minta seluruh mahasiswa saya untuk menyebarkan video tentang Pancasila dan NKRI, ya. Tapi apa yang saya dapat, walaupun banyak tanggapan, tapi ada mengatakan blokir ini akun karena pemaksaan katanya. Dan itu saya tahu mahasiswa ini sendiri itu, yang jelas bukan di kelas saya, nggak berani dia kalau di kelas saya ya. Saya apal itu, mahasiswa saya sendiri, artinya tidak mampu melihat bahwa yang saya lakukan itu adalah dalam rangka supaya apa? Ya, supaya kita memahami apa fungsi Pancasila dan fungsi masa depan NKRI jika kita kemudian mengotak-atik masalah itu. Tapi kemudian dilihatnya, kemarin ada mahasiswa juga yang marah sama saya, katanya orang dipaksa untuk ini. Saya baru lihat ada dosen yang lebih mementingkan kepada YouTube-nya daripada mahasiswa, dalam arti kecerdasan mahasiswa. Mohon maaf, saya membuat YouTube, membuat video-video, kemudian saya tanpa absen senantiasa kuliah, nggak pernah bolos saya, ya. Kemudian saya bawel, saya cerewet, apakah itu bukan perhatian saya kepada mahasiswa? Kalau saya marah-marah, memang saya orang gila, marah-marah tidak ada sebabnya, ya. Itu kan saya berusaha untuk supaya mahasiswa itu benar-benar disiplin, mahasiswa itu benar-benar memahami tanggung jawabnya sebagai seorang yang sedang belajar, ya. Kemudian saya minta supaya video itu di-share, itu bukan dalam rangka bukan dalam rangka saya memanfaatkan mahasiswa, tapi mahasiswa kemudian salah tanggap dan kemudian marah kepada saya, katanya mereka seolah-olah tidak punya harga diri, disuruh-suruh. Astagfirullahaladzim, kok sejauh itu ya pemikirannya ya. Jadi antara saya dengan anak saya aja nggak bisa paham, nggak bisa sama, ini pendapatnya nggak bisa sama. Dalam arti untuk masalah sharing-sharing yang seperti ini aja udah ada beda pendapat ya. Tapi saya nggak mau pusing, saya akan, insya Allah saya akan jalan terus. Insya Allah saya akan tetap saya sendiri, dalam arti maka saya katakan kepada anak kemarin kan, kalau rasanya tidak cocok, ya rasanya tidak sesuai dengan pola gaya saya mengajar, pemikiran saya, passion saya, cita-cita saya, pribadi saya, ya enggak masalah, silahkan pilih dosen yang lain, enggak masalah. Ya saya mungkin tetap akan seperti ini, saya akan tetap berjalan seperti apa yang saya yakini. Ya karena apa? Saya punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab besar. Saya tidak hanya dalam rangka transfer pengetahuan kepada Anda, tidak. Saya berusaha untuk membentuk Anda, mempersiapkan Anda juga terhadap masa depan negara ini. Itu juga tanggung jawab saya. Ya untuk 1-2 orang yang memang tidak cocok ya nggak masalah. Nabi Muhammad sendiri itu kan walaupun tidak pernah ada dosanya, tidak ada salahnya, dubur-dubur pengen dibunuh, apalagi saya. Ya mungkin saya yang bawel, saya yang kemudian bersikap keras dan sebagainya. Itu banyak musuh, itu biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Ya makanya kemudian kamu masih semester 2, masih mungkin ketemu saya lagi nanti. Ya mohon kalau misalnya ternyata nggak cocok dengan apa yang jadi gaya saya, pemikiran saya, passion saya, ya nggak masalah, silakan cari atau ikuti mata kuliah yang dosennya tidak seperti saya. Kalau saya benar-benar konsen dengan apa yang ingin saya konsen banget dengan keyakinan saya. Kenapa? Saya nggak mau ditanya. Saya lebih siap bermasalah dengan Anda daripada saya nanti ditanya kenapa Anda ngerti tapi kok Anda diem aja. Ya, itu aja sih. Saya nggak siap, benar-benar nggak siap ditanya nanti. Tapi kalau cuma ditanya dimusuhin mahasiswa, ya paling saya keluar komunis kemudian dicegat, digebukin, nggak masalah. Nggak harus sampai seperti itu, tapi kan nggak mungkin juga ya, sadis amat mahasiswa. Nggak mungkin lah seperti itu. Tapi artinya karena saya melihat kondisinya kayak gitu ya, internasional maupun nasional, internal maupun eksternal, Indonesia seperti itu. Dan Anda tahu sendiri bagaimana kondisi bangsa kita, kemudian kondisi mahasiswa kita, kondisi ekonomi kita. Masa saya diam aja sih? Ya kan saya selalu berusaha untuk ngikutin Nabi Muhammad SAW itu ketika mau wafat kan selalu menyebutkan ummati kan saya pengen niru juga ya.
pengen niru juga dalam arti saya selalu berpikir bagaimana mahasiswa saya ke depan, bagaimana mereka nanti, apakah mereka akan jadi pembebek, apakah mereka akan disetir orang lain, apakah mereka tidak mampu memiliki jati diri, apakah mereka kemudian tidak kreatif, apakah mereka kemudian dikuasai oleh orang lain dan sebagainya. Itu menjadi keprihatinan saya. Saya siap untuk dimusuhi siapapun juga, terserah. Saya akan jalan dengan keyakinan saya sendiri, karena saya yakin bahwa hanya mereka yang punya kepribadian, mereka yang punya sikap, mereka yang punya komitmen, mereka yang punya passion, itulah yang kemudian tidak akan larut dalam segala situasi, baik internal maupun eksternal. Gangguan pasti ada, nggak mungkin enggak, tapi insya Allah karena kita punya komitmen, kita akan jalan terus, kita akan bisa bertahan. Dan kemungkinan ya seperti saya katakan, kalau seorang yang memiliki jati diri, pasti dalam pergaulannya mereka akan disegani ya. Tapi kalau orang yang mencela yang salah kemari, yang tidak punya kepribadian, pastinya nggak mungkin berpengaruh. Indonesia nggak mungkin tampil di kancah internasional kalau tidak punya jati diri, tidak punya sikap, tidak punya komitmen, tidak punya ketegasan, tidak ketahuan apa potensinya dan sebagainya. Oke, yang terakhir sifat pemerintah. Sifat pemerintah itu pastilah kita ketahui dari gonta-ganti pemerintah sejak Bung Karno sampai saat ini, masing-masing punya ciri. Tapi yakinlah bahwa semuanya memang tetap mengarah kepada upaya kepada pembentukan bangsa Indonesia yang sebaik-baiknya. Cuman kan yang namanya gaya kan beda-beda ya. Kan nggak mungkin sama. Perbedaan itu menjadi ciri mereka sendiri. Mungkin PDIP seperti ini, kemarin Demokrat yang menang yang dengan SBY seperti itu, kemudian sebelumnya lagi Golkar ya seperti mereka sendiri. Ya kan pastilah mereka itu masing-masing punya ciri-ciri sendiri, dan itu menjadi suatu elemen pula dari national power, dari ketahanan nasional. Artinya kalau kita memiliki pemerintah yang kemudian tidak punya jati diri, pemerintah yang tidak pede, pemerintah yang lemah, pemerintah yang tidak peduli, pemerintah yang korup, pemerintah yang kemudian tidak akur dengan masyarakatnya, pemerintah yang kemudian hanya mementingkan golongannya, itulah pasti pemerintahan yang kemudian akan menjadikan Indonesia di kancah internasional menjadi lemah ya. Oleh karena itulah maka seperti disampaikan oleh Alfred Thayer Mahan ini, bahwa secara geografi Indonesia luar biasa, secara bentuk wujud bumi Indonesia ini juga luar biasa. Kita luar biasa luas wilayahnya, lihat dari potensi orangnya juga luar biasa, negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Kemudian kita juga punya ciri-ciri, punya ideologi, punya watak yang kita wujudkan dalam bentuk Pancasila, yang tidak niru Indonesia apapun juga, tapi memang kepribadian kita sendiri. Tidak niru Amerika dengan kapitalismenya, tidak niru Cina dengan komunismenya, tidak meniru Arab dengan pola budaya mereka, tapi kita punya sendiri, yaitu Pancasila. Berarti itu merupakan suatu kepribadian kita sendiri ya. Kepribadian kita sendiri yang harus kita pertahankan sesuai dengan watak kita. Jangan sampai kita jadi seperti dalam rumah tangga itu lebih concern kepada will ya si suaminya, si istri lebih concern, lebih mencintai willnya, sementara rumah tangganya berantakan, kan pasti rumah tangga itu tidak akan bertahan lama ya. Jadi kita punya watak nasional, punya ciri-ciri, punya kepribadian yang alhamdulillah adalah sesuai dengan bangsa kita, dan alhamdulillah pula itu semuanya yang 5 sila itu semuanya berkesesuaian dengan agama kita, yaitu Islam. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, karena memang semuanya sama, karena Pancasila sendiri kan dirumuskan oleh para ulama, oleh para pemuka-pemuka Indonesia pada saat itu yang memang merupakan orang-orang Islam. 9 dari panitia pembentuk Pancasila itu kan cuma 1 yang Kristen, A.A. Maramis, selebihnya orang Islam. Berarti kan kita percaya mereka sudah memikirkan yang terbaik untuk bangsa kita secara keseluruhan, bukan hanya untuk golongan Islam sendiri. Islam sendiri kita tahu tadi kan sudah banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam lah. Jadi kan tidak bisa diklaim hanya satu kelompok saja ya.
Nah, demikian juga sifat pemerintah. Nah, sifat pemerintah inilah yang kemudian harus kita waspadai, harus kita teliti benar, harus kita amati. Jangan sampai nanti pemilu berikutnya kita itu memiliki pemerintahan yang lemah oleh karena kita memiliki pemimpin yang tidak cakap, pemimpin yang dipaksakan untuk jadi pemimpin padahal tidak dipilih oleh rakyat. Jangan sampai itu terjadi, ya. Jangan sampai ada pemimpin yang hanya berbekal pencitraan, berbekal hal-hal yang tidak rasional, kemudian memaksakan diri menjadi pemimpin. Akibatnya masa depan Indonesia menjadi tidak jelas hanya karena ambisi mereka secara pribadi maupun kelompok. Jangan sampai itu terjadi, karena apa? Sifat pemerintah adalah salah satu elemen dari ketahanan nasional ini yang sangat penting. Oleh karena itu berhati-hatilah tahun 2024. Saya tidak akan menyebutkan siapapun juga, ya kita sama-sama lihat saja. Kalau memang kita yakin dia siapa, itu terserah, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita menjadi terpecah belah dan kemudian bermusuhan bertahun-tahun. Dari 2014 sampai 2024 itu kan udah 10 tahun, ya, udah hampir 10 tahun, tapi kemudian permusuhan gara-gara yang satu menang yang satu kalah itu nggak habis-habis sampai sekarang. Dalam suatu pemilihan kan pasti ada yang menang ada yang kalah, masa menang semua kan nggak mungkin, masa ada yang kalah semua kan nggak mungkin. Maka berarti kita di dalam suatu kontestasi, andai kata kita siap untuk menang juga harus siap untuk kalah dong. Jangan kita kemudian pengen menang tapi kita nggak siap untuk kalah. Jangan seperti itu. Kita harus dewasa. Indonesia harus makin maju. Kita punya kepribadian, kita punya jati diri sendiri bandingkan yang lain. Nggak perlu niru-niru yang lain. Jangan memimpikan menjadi orang lain. Karena apa? Kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri tapi kita ingin menjadi orang lain, pastilah itu gampang, ya. Kita boleh kagum sama seseorang karena begini, tapi kan kita boleh ambil sifat baiknya dan kemudian sifat buruknya kita buang, kita tiru yang baiknya, yang buruknya kita nggak perlu. Kenapa jadi harus jadi dia? Kan nggak perlu seperti itu. Kita ya kita, dia ya dia gitu. Nggak perlu kita jadi dia. Kenapa? Kepribadian kita beda, kan nanti kita menjadi orang yang tidak mengenali jati diri kita sendiri, tidak mengenali diri sendiri, ya mana punya kekuatan seperti itu. Nggak perlu niru-niru orang lain karena kita sudah punya watak nasional kita sendiri, kita punya jati diri bangsa kita sendiri, dan itulah yang menjadi modal bagi ketahanan nasional Indonesia untuk bisa eksis, ya, untuk bisa tetap eksis menjadi satu bangsa yang utuh dan untuk bisa menjadi satu bangsa yang disegani di kancah internasional, bukan bangsa yang diremehkan atau bangsa yang kemudian selalu terbelakang, negara-negara terbelakang. Jangan sampai kita masuk kelompok itu terus dong. Kapan majunya Indonesia ini kalau kita terus-terusan mempermasalahkan hal yang itu juga dari tahun ke tahun. Baik, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.